Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Sapitra Ramadhani, NPM 22411216 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan suatu entitas untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan berbagai aktivitas keuangan, termasuk pengelolaan kas, anggaran, analisis investasi, dan manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau pemilik entitas, dengan memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui alokasi dana yang tepat. Nomor 2 ada penganggaran. Menyusun anggaran yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran, mengelola dan mengontrol anggaran untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Yang ketiga ada analisis investasi. Mengevaluasi opsi investasi untuk memiliki proyek atau aset yang dapat memberikan pengembalian investasi yang optimal. Penggunaan metode analisis finansial untuk menilai potensi keuntungan dan resiko. Nomor 4 ada manajemen risiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko finansial yang mungkin dihadapi. Mengembangkan strategi untuk melindungi entitas dari risiko yang tidak diinginkan. Yang nomor 5 ada pembiayaan. Menentukan sumber dana yang paling sesuai untuk mendukung kegiatan atau proyek. Membuat keputusan terkait struktur modal dan pembiayaan eksternal. Yang keenam ada manajemen kas. Membuat keputusan terkait pengelolaan arus kas dan likuiditas. Mengoptimalkan alokasi kas untuk memenuhi kewajiban finansial. Nomor 7 ada pengelolaan utang. Mengelola utang dengan bijak untuk meminimalkan resiko dan biaya keuangan. Membuat keputusan tentang struktur dan pengelolaan utang. Nomor 8 ada akuntansi dan pelaporan. Merekam transaksi keuangan secara akurat dan menyusun laporan keuangan. Menyajikan informasi finansial yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan. Nomor 9 ada pajak. Memahami regulasi pajak dan memastikan kepatuhan. Merancang strategi pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengembangkan rencana keuangan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk alokasi sumber daya keuangan. Yang kedua ada penganggaran. Menyusun anggaran yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Mengalokasikan dana yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Yang ketiga ada analisis investasi. Mengevaluasi opsi investasi untuk memilih yang paling menguntungkan dan melibatkan analisis proyek keuangan, mengembalikan investasi dan resiko. Selanjutnya ada manajemen resiko. Mengidentifikasi resiko finansial yang mungkin dihadapi entitas. Mengembangkan strategi yang mengelola, mengurangi, dan mentransfer resiko tersebut. Yang selanjutnya ada pembiayaan. Menentukan sumber daya yang paling sesuai untuk mendukung kegiatan atau proyek. Membuat keputusan yang terkait struktur, modal, dan pembiayaan eksternal. Yang selanjutnya adalah manajemen kas. Mengelola arus kas dan likuiditas entitas. Membuat keputusan tentang investasi kas dan mengelola resiko likuiditas. Selanjutnya ada pengelolaan utang. Mengelola utang dengan bijak untuk meminimalkan resiko dan biaya. Membuat keputusan tentang pembayaran utang, refinancing atau restrukturasi. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan. Merekam transaksi keuangan secara akurat. Menyusun laporan keuangan yang memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial. Selanjutnya ada pajak. Memahami dan mematuhi regulasi pajak.
Merancang strategi pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Fokus utama manajemen keuangan adalah menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau pemilik entitas. Keputusan keuangan diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua ada pengelolaan risiko. Identifikasi dan pengelolaan risiko finansial untuk melindungi entitas dari potensi kerugian yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada optimalkan struktur modal. Mencari keseimbangan yang tepat antara modal utang dan modal ekuitas untuk mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Selanjutnya adalah mengoptimalkan profitabilitas. Mengambil keputusan investasi yang cerdas dan mengelola biaya untuk meningkatkan profitabilitas entitas. Selanjutnya ada pemenuhan kewajiban finansial. Memastikan entitas mampu memenuhi kewajiban finansialnya termasuk pembayaran utang, bunga, dan dividen. Selanjutnya ada pengelolaan kas dan likuiditas. Mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kas sehari-hari dan mengoptimalkan pengelolaan kas. Efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai hasil terbaik dengan biaya yang minimal. Pertumbuhan perusahaan. Menyokong pertumbuhan perusahaan melalui keputusan investasi yang bijaksana dan strategi keuangan yang mendukung ekspansi. Kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum yang berlaku serta merancang strategi pajak yang efisien. Kesimpulannya adalah manajemen keuangan bukan hanya tentang angka dan transaksi, tetapi juga strategi, pengambil keputusan yang bijaksana, dan visi jangka panjang untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, suatu entitas dapat mencapai stabilitas finansial yang memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.